Pemilu kian dekat, netralitas aparat kini menjadi sorotan. Bukan tanpa sebab, keterlibatan anak presiden dalam pemilu kali ini menjadi salah satu faktornya. Demi menjaga ketidakberpihakan, Presiden Joko Widodo beberapa kali menekankan pentingnya agar seluruh aparatur sipil negara pemerintahan, baik di tingkat kabupaten, kota, hingga tingkat pusat untuk menjaga netralitasnya pada pemilu 2024. Hal yang sama juga berlaku bagi aparat TNI dan Polri. Bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Netralitas ASN beberapa kali disampaikan Jokowi dalam berbagai kesempatan. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan agar kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga. Namun pencopotan baliho pasangan Ganjar Mahfud di Bali beberapa waktu lalu seolah menjadi keraguan akankah netralitas aparat berjalan sesuai tujuan? Untuk menjawab keraguan, Presiden seharusnya bisa mengeluarkan aturan yang tegas terkait netralitas alat negara pada pemilu 2024. Kini, waktu yang akan menjawab, akankah netralitas aparat sesuai antara ucapan dan tindakan, atau justru hanya akan menjadi fata morgana? Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Jokowi mewanti-wanti agar aparat bisa netral di Pilpres 2024 mendatang. Namun kekhawatiran sejumlah pihak mengenai netralitas dikhawatirkan sulit terjadi, mengingat putra sulung Presiden Jokowi ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Kita akan bahas mengenai persoalan ini bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, sekaligus politisi Partai Perindo, Aiman Wicaksono. Selamat malam, Bung Aiman. Selamat malam, Bung Abraham. Di sebelah kanan ada Bung Lawrence Merputih, Ketua Umum Berani Relawan Amin. Selamat malam, Bung Lawrence. Selamat malam. Di kiri saya ada Bung Wahab Taluhu, Wakil Komandan Relawan Prabowo Gibran. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Oke, saya ke Bung Aiman terlebih dulu. Anda yakin apa yang diucapkan Presiden ini akan sesuai dengan tindakan di lapangan? Tentu kita harus berharap itu, bahwa kemudian ada hal-hal yang janggal harus kita suarakan. Contoh saya mau sampaikan ini saya sampaikan eksklusif nih di iNews Prime ya. Oke. Ini ada surat, saya dapatkan surat dari sumber saya yang kemudian meminta ya di KPU dan Bawaslu sejumlah daerah di Jawa Timur untuk mengintegrasikan CCTV KPU dan Bawaslu ke kantor Polres setempat. Saya bacakan ya. Ini poin 3. Berkaitan dengan poin tersebut, kami mohon dengan hormat kepada Ketua KPU Kota Blitar dan Ketua Bawaslu Kota Blitar agar memasang CCTV yang berkualitas HD, High Definition, support audio dan terkoneksi dengan Polres Blitar Kota di lingkungan kantor KPU Kota Blitar, lingkungan gudang KPU Kota Blitar, dan lingkungan kantor Bawaslu Kota Blitar. Ini pertanyaan, ada apa? Sebelum sampai mengenai ada apa, sumber informasi itu dari mana, Bung Aiman? Ini jelas suratnya resmi ya. Surat resmi, nanti bisa dikonfirmasi juga. Tentu ini juga harus dikonfirmasi juga. Tapi pertanyaan, apa yang dirasa paling mengganggu di sana? Iya, justru itu menjadi pertanyaan. Ada apa dengan surat ini? Kenapa kemudian ini digunakan? Kenapa kemudian jauh sebelum masa kampanye sudah ada CCTV yang terkoneksi ke kantor Polres? Ini penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu, KPU dan Bawaslu. Selain ini kita juga bicara soal misalnya wakil menteri salah satu kementerian yang kemudian ia membagi-bagi sertifikat di Nusa Tenggara Timur sambil juga berkampanye di media sosialnya Prabowo Gibran. Nah ini kan juga pertanyaan. Ada juga kemarin misalnya patroli di kantor DPC PDIP Kota Solo. Sebelum jauh ke sana, mengenai apa yang terjadi di Blitar yang Anda, kalau orang berupaya untuk berpositif thinking ya, Anda katakanlah ini untuk menjamin keamanan perangkat-perangkat kepemiluan di sana. Apa komentar Anda? Apa urgensinya jauh sebelum masa kampanye? Kalau setelah pencoblosan untuk pengawasan dari surat suara dan lain sebagainya mungkin masuk akal seperti yang dilakukan 2019. Tapi jauh sebelum masa kampanye ini sebuah pertanyaan besar dan ini patut ditanyakan kepada pihak Polres di Jawa Timur. Blitar. Ada apa ini?
Ini kan juga pertanyaan. Ini belum ada yang dapat ini. Ini kebetulan saya dapat dari sumber-sumber informasi saya, dan ini pertanyaan besar. Karena saya sendiri juga khawatir ini terjadi apa kalau seandainya nanti jangan-jangan misalnya ini pikiran buruk, bisa kemudian nanti gerak-geriknya diketahui dan lain sebagainya, lalu kemudian ya saya nggak bicara soal yang terlalu jauh, tapi bisa saja terjadi, bukan tidak mungkin, kemudian dicari-cari kesalahan dan sebagainya sehingga terintimidasi petugas KPU dan Bawaslu di sana. Itu hal yang mungkin dianggap terlalu jauh, tapi bukan tidak mungkin terjadi. Oke, saya geser ke Bung Lawrence. Anda merasa kegelisahan yang sama? Ya tentu ya. Apapun itu namanya, kami mendukung statement dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kemudian waktu dalam acara pertemuan beliau mengundang pada 3 capres, Pak Anies kemudian menyampaikan dengan begitu tegas bahwa berharap supaya konsultasi dalam Pilpres ini meminta supaya Pak Jokowi harus berlaku netral. Kemudian Ketua Umum kami juga, Gus Muhaimin juga menyampaikan itu berulang kali bahwa beliau juga harus berlaku netral karena apapun itu namanya anaknya kan ada, ya kita tahu ya bersama. Secara apa ya, logika antara hubungan bapak dan anak ini kita tidak bisa pisahkan. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Susono ini, saya pikir itu merupakan sebuah pesan penting yang perlu memang harus dilanjuti. Oke, itu narasi yang kembali disuarakan, termasuk dengan temuan yang disampaikan oleh Bung Aiman tadi. Bung Wahab, komentar Anda. Terima kasih, Bung Abraham. Tentu ini informasi yang mutakhir ya, yang baru sampaikan oleh kawan Aiman. Ini kita juga berterima kasih bahwa ini tentu akan menjadi satu catatan penting buat kita semua. Tapi boleh nggak saya tanya Bang, Abang mendukung nggak dengan adanya ini? Gini, bahwa ada CCTV yang terkoneksi langsung jauh sebelum masa kampanye ke kantor. Apa komentar Anda mengenai itu? Saya belum bisa merespon secara. Nah ini penting karena sikap dari TKN Prabowo Gibran tentu kita harus mendengarkan juga. Iya, sikap dari Prabowo Gibran itu jelas sangat mendukung netralitas ya. Tidak boleh. Untuk konteks ini Bang? Konteks itu saya kira kan kita harus buktikan ya. Karena memang itu ada surat yang disampaikan oleh Bung Aiman. Tapi itu janggal. Nggak, begini, maksudnya itu ada surat yang disampaikan oleh Bung Aiman. Surat tersebut kan kemudian kan harus ini kan prinsip. Apakah menurut Anda ini janggal atau tidak? Itu sederhana sebetulnya. Gini maksudnya surat tersebut kan harus diverifikasi secara faktual ya. Karena agar supaya apa? Tidak menimbulkan ada framing, ada narasi soal keaslian surat ya. Faktualitasnya itu kan harus diuji, diverifikasi. Kalau itu terbukti, kan ada aturannya. Karena apa? Netralitas daripada TNI, Polri atau ASN itu jelas sudah diatur secara rigid, secara ketat, ya. Nah, sekarang terkait dengan sikap pemerintah Jokowi, seperti yang disampaikan di media dan kita dengar bersama, itu jelas, clear bahwa Jokowi sangat mendorong agar supaya jalannya pemilu ini itu kan tataran wacana, tapi di lapangan kan teman-teman seperti ini dirasa mengganggu dan janggal. Oke, maka ini jangan kemudian kita seolah-olah Jokowi ini pemerintahan yang absolut, pemerintahan yang bisa mengatur seluruh ya warga negaranya untuk berbuat curang. Ada tendensi yang kita sayangkan justru, padahal kita tahu kekuasaan hari ini itu justru terbagi hampir merata. Bang, yang curang kan bukan warga negara. Kalau bicara curang kan aparat, kekuasaan. Ya, saya menjelaskan. Jadi kalau dia bilang bahwa presiden tidak bisa mengatur warga negara seluruhnya, ya betul. Tapi kalau aparat, kebijakan dan termasuk aparatnya gini loh, clear, sikapnya presiden itu clear. Iya, ya? Tentu kita berharap itu. Dan memang harus berharap itu. Dan saya ingin mengatakan, saya ingin menjawab Bung Aiman dan kawan-kawan, ya, bahwa kekuasaan yang dimaksud itu terbagi, tidak tunggal di presiden hari ini. Menteri kita lihat ada 546,9 triliun itu dana sosial, bansos. Menteri Anda sebentar dulu nih, Mensos yang ngurusin. Kita yakin, kita percaya Ibu Menteri akan netral, akan mengundangkan kekuasaannya, tidak akan memanfaatkan dana sebesar itu untuk memenangkan calon tertentu Pak Ganjar. Termasuk di Bung Amin ada yang namanya 39.000 anggota ya pendamping desa. Pendamping desa loh seluruh Indonesia loh. Kita juga yakin dan beliau adalah kakak kandung daripada silakan dijawab Caimin.
ya. Potensi abuse Sebentar of power dulu, bisa Bung saja Yaman. dilakukan. Kita yakin bahwa itu kekuasaan itu akan digunakan secara baik. Saya ingin mengatakan poin saya bahwa kecurangan ya ataupun ada hal yang janggal itu bisa saja dilakukan oleh siapapun. Dan sekali lagi bahwa itu adalah harapan, dan ketika ada sesuatu yang janggal tentu harus kita suarakan, dan ini bagian dari menyuarakan Setuju, warga kali negara. itu kita setuju. Saya Kita di sini bukan hanya bicara soal menjadi juru bicara TPN Ganjar Mahfud menang 2024 ya, tapi bicara soal bagian dari warga negara yang kemudian mempertanyakan ada hal-hal yang janggal di luar sana, dan itu wajar untuk kemudian disuarakan. Ya, setuju. Setuju. Kalau itu setuju. Artinya apa? Kita tempuh dengan cara dengan mekanismenya. Silakan. Mungkin dengan itu surat diverifikasi. ini yang tadi disampaikan Bang, ini kan merupakan sebuah kekhawatiran Bang. Ya artinya dengan ada munculnya Gibran ini kan, surat ini kan sangat sepertinya itu ada ketakutan. Oke, ketakutan apa kita akan bahas, termasuk potensi abuse of power, karena pada akhirnya yang disebutkan menjadi bagian dari kekuasaan tak hanya Pak Jokowi sendiri, ada partai-partai di dalamnya yang juga terlibat dalam kabinet-kabinet yang masih aktif. Dan partai yang saat paling ini. banyak ada di Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita akan bahas setelah, kita harus break sejenak.